Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Cito dari GK Purinda di Taman Permata Buana. Hari ini kita membahas tentang tema Paskah. Paskah mercusuar kasih Allah. Bacaan Alkitab kita lihat dari Injil Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah lama tentang seorang kapten di sebuah kapal yang berlayar di dalam kegelapan malam yang begitu kelam. Ketika kapal berlayar, maka mata kapten itu melihat ada sebuah sinar yang menembus kepada pandangan dia. Karena kalau tidak menghindar, maka kapal yang dia naiki akan menabrak sinar tersebut. Singkat cerita, maka kapten itu menghampiri radio dan kemudian memberikan pesan, memberitahu bahwa kiranya kapal di sana untuk meminggir ke arah 10 derajat ke arah timur. Tidak lama kemudian ada balasan yang mengatakan, tidak bisa, kapalmu yang harus pindah ke 10 derajat daerah ke barat. Singkat cerita, maka kapten itu begitu marah, lalu dia kirim balasan lagi kepada yang memberikan sinar. Aku kapten kapal laut. Aku memerintahkan supaya kapalmu pindah dan tidak menghalangi jalanku. Tidak lama kemudian ada balasan lagi. Aku kelas 2. Aku tidak bisa mengalihkan untuk pindah ke apa yang kamu mau. Dan kemudian kapten itu begitu marah, lalu dia mengatakan, ini adalah kapal perang. Jikalau kamu ingin selamat, maka kamu harus pindahkan jalurmu supaya aku tidak nabrak. Maka ada balasan dari pemberi sinar. Aku adalah mercusuar. Jikalau kamu tidak menghindar, jangan salahkan kalau kapalmu akan menabrak. Saudara-saudara kasih Tuhan, sadarkah bahwa pandemi COVID-19 bisa menjadi selaput mata iman kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang bangkit, yang sudah menyelamatkan kita. Persis seperti yang dialami oleh dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, penglihatan mereka terhalang oleh sesuatu sehingga mereka tidak sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang ada dengan mereka. Selaput COVID membuat kita menjadi begitu ketakutan. Selaput COVID membuat kita begitu menjadi tidak nyaman. Selaput COVID membuat kita tidak bertumbuh imannya. Mengapa mereka mengalami takut, cemas, dan galau? Karena Tuhan Yesus yang adalah guru mereka, yang mereka yakini bisa membebaskan bangsa Israel, ternyata dengan mudahnya ditangkap dan membiarkan diri dihina, membiarkan diri akhirnya menderita, dan akhirnya mati di kayu salib. Inilah membuat mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Oleh karena itu sepanjang perjalanan mereka mendiskusikannya, mereka mencoba menalarnya, dan selaput ketidakpercayaan inilah yang membuat mereka tidak merasakan kehadiran Yesus. Dan ketika Yesus hadir bersama dengan mereka, mereka mencoba meyakinkan Yesus sebagai orang asing untuk masuk dalam pokok ketidakpercayaan mereka. Betul bahwa Yesus bisa masuk di dalam diskusi yang ada. Tetapi Yesus tidak ikut apatis. Yesus tidak larut di dalam ketidakpercayaan mereka. Justru Yesus membuka selubung ketidakpercayaan mereka. Dan ketika selubung ketidakpercayaan itu dibuka oleh Yesus, maka di sana terjadilah turning point. Ada titik balik perubahan. Tadinya mereka begitu apatis, mereka begitu tidak percaya, tetapi mereka menjadi percaya bahwa betul bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah berita tentang Yesus yang bangkit. Paskah adalah berita tentang Allah yang datang ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, di balik kematian dan kebangkitannya, maka di sana kita diampuni dan selamatkan. Kita diingatkan kembali bahwa kasih-Nya yang menyelamatkan selalu diberikan buat kita. Kasih yang menyelamatkan selalu menjaga kita. Kasih yang menyelamatkan selalu menolong kita. Kasih yang menyelamatkan ingin memulihkan diri kita kembali. Oleh karena itu, jangan takut. Tetaplah berdoa. Tetaplah berharap kepada Kristus yang sudah bangkit. Maka kita akan ditolong olehnya. Selamat Paskah buat kita semua. Amin.